Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini dan selamat datang buat teman-teman yang baru mampir channel aku. Pada video kali ini kita akan mengkaji mengenai menilai puisi yang berjudul Sia-Sia karya Chairil Anwar. Nah, selain itu kita juga akan menilai puisi ciptaan aku sendiri. Dalam puisi yang berjudul Sia-Sia ini ada 8 aspek yang perlu kita nilai. Yang pertama adalah tema mayor. Melihat dalam judul yang berjudul Sia-Sia ini, tema mayor yang terdapat dalam puisi ini dapat menggambarkan kedukaan dan manusia, yakni pada masa pemilihan tentang prinsip hidup. Selanjutnya yang kedua adalah tema minor. Dalam puisi yang berjudul Sia-Sia ini terdapat tema minor dalam kutipan yang berbunyi, "Aku yang diam termangu, aku yang sudah itu tidak tahu, aku yang tak mau memberikan hatinya." Dalam kutipan tersebut terdapat tema minor bahwa gadis yang datang pada kekasihnya dan memberikan semuanya pada si kekasih. Nah, jadi karena tema mayor dan tema minor ini mengikuti kecenderungan, maka kita akan memberi skor 1 pada tema mayor dan skor 1 pula pada tema minor. Nah, selanjutnya adalah amanat tersurat. Dalam puisi tersebut terdapat sebuah amanat tersurat, yakni emosi yang menyayat jiwa. Selanjutnya, amanat tersirat. Dalam puisi yang berjudul Sia-Sia karya Chairil Anwar ini terdapat sebuah kutipan yang berbunyi, "Sehari kita bersama, tak hampir menghampiri. Ah, hatiku yang tak mau memberi, menghapus kau di koyak-koyak sepi." Nah, jadi dalam amanat tersirat dalam puisi tersebut terdapat pada kutipan tersebut, yang mana Chairil sedang bercerita tentang seorang perempuan yang diibaratkan atau dituliskannya lewat ibarat benda-benda seperti bunga mawar dan melatih putih. Jadi hal itu terlalu menyayat hati sehingga penyair memilih sepi dan membiarkan cinta sejati sia-sia karena ia memiliki sebuah prinsip hidup untuk selalu bergerak. Jadi dalam penilaian amanat tersurat dan amanat tersirat ini, karena memiliki kecenderungan, kita beri skor 1 untuk amanat tersurat dan skor 1 juga pada amanat tersirat. Selanjutnya adalah pola larik. Dalam puisi yang berjudul Sia-Sia ini terdiri dari 4 bait dan 12 baris. Pada bait pertama terdiri dari 15 baris. Pada bait kedua terdiri dari 3 baris. Bait ketiga terdiri dari 1 baris dan bait terakhir terdiri dari 2 baris. Nah, jadi hal tersebut menandakan bahwa bentuk puisi yang berjudul Sia-Sia ini sudah tidak lagi dalam bentuk puisi lama. Dalam puisi yang berjudul Sia-Sia ini, pada baris pertama dan bait pertama memiliki 5 kata dan 11 suku kata. Baris kedua memiliki 3 kata dan 8 suku kata. Dan baris ketiga memiliki 5 dan 10 suku kata. Selanjutnya yang kelima memiliki 3 kata dan 7 suku kata, dan untuk baris ke-6 bait pertama ini memiliki 5 kata dan 13 suku kata.
Selanjutnya pada bait kedua baris pertama memiliki 4 kata dan 9 suku kata. Baris kedua memiliki 4 kata dan 10 suku kata. Dan untuk yang ketiga, pada bait kedua ini memiliki 5 kata dan 11 suku kata. Nah, untuk bait ketiga, baris pertama memiliki 6 dan 15 suku kata. Dan untuk yang terakhir adalah bait keempat, baris pertama memiliki 6 dan 11 suku kata. Dan baris terakhir memiliki 5 kata dan 10 suku kata. Jadi karena pola larik tersebut memiliki kecenderungan, maka kita kasih skor 2. Selanjutnya pola bait. Dalam pola bait pertama yang memiliki 6 baris adalah termasuk koheren, dan bait kedua yang memiliki 3 baris yakni unity, dan bait ketiga adalah koheren. Terus untuk yang terakhir adalah pada bait keempat, yaitu distikon. Jadi dalam penilaian pola bait dalam puisi yang berjudul Sia-sia ini dapat kita kasih skor 2 karena memiliki kecenderungan. Nah, selanjutnya kita menilai pada pola rima. Dalam pola ini dapat kita lihat teman-teman, dalam puisi ini terdapat pola rima. Pada baris pertama, bait pertama ini terdapat kata kali, dan baris kedua membawa, baris ketiga merah, dan yang keempat darah suci. Dan pada baris kelima itu tidak terdapat sebuah rima atau tidak ada, dan baris keenam juga tidak memiliki rima atau tidak terdapat sebuah rima. Selanjutnya bait kedua, pada baris pertama ini terdapat sebuah kita sama. Baris kedua bertanya. Lalu pada baris ketiga yakni ada cinta, kita berdua mengerti. Lalu pada bait ketiga yakni terdapat terima dari kata sehari kita bersama. Nah, dalam pola rima bait terakhir pada puisi Sia-sia ini terdapat pada baris pertama, bait terakhir adalah memberi, dan untuk baris kedua bait terakhir adalah sepi. Jadi dalam menilai pola rima pada puisi yang berjudul Sia-sia ini dapat kita beri skor 2 karena mengikuti kecenderungan. Selanjutnya untuk penilaian terakhir adalah diksi. Jadi diksi yang digunakan pada puisi yang berjudul Sia-sia karya Chairil Anwar ini cenderung menggunakan kata-kata yang bersifat keakuan atau individualis, karena pada puisi Sia-sia ini menggambarkan mengenai tuntunan hidup dalam bernegara. Nah, selain itu, seorang Chairil mampu mengemasnya dengan makna konotasi. Nah, hal ini dapat kita lihat dalam kutipan puisi tersebut.
penghabisan kali itu kau datang, membawa kembang berkarang, mawar merah dan melati, darah dan suci. Nah, selanjutnya dalam puisi sia-sia ini memiliki ketiga kategori pengimajian. Jadi pada bait pertama dan bait kedua, kata-kata yang digunakan cenderung menggambarkan imaji visual, karena seakan-akan lirik dengan bertemu dengan benda yang memberi kesan kepada pembaca berupa penglihatan. Selanjutnya bait ketiga memberi kesan imaji taktil, yang mana seolah pembaca dapat menaruh rasa terhadap keadaan yang sedang terjadi, yakni yang berbunyi, sehari kita bersama, tak hampir menghampiri. Lalu pada bait terakhir memberikan kesan imaji auditif dan imaji taktil, bahwa pada ada gumam yang mengandung gema suara. Nah, sedangkan bunyi hatiku yang tak tahu mau memberi, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Nah, hal tersebut terdapat adanya imaji taktil, yakni perasaan sepi pada diri seorang. Selanjutnya dalam penilaian diksi yang terakhir adalah rima. Nah, jadi rima itu merupakan permainan bunyi dalam puisi, karena jika puisi menghasilkan bunyi yang indah, maka puisi akan lebih bersifat estetiknya, penghayatannya akan lebih dalam, tetapi yang perlu diingat ialah tanpa mengesampingkan makna. Nah, jadi dalam puisi yang berjudul Sia-sia karya Chairil Anwar ini memiliki rima. Nah, dari rima pada bait pertama ini yakni berpola AA, BB, CC yang bernama rima kembar, dan bait kedua yakni ABC yang bernama rima acak, dan yang bait ketiga adalah AB yang bernama rima acak bait, dan yang terakhir atau bait keempat adalah AA yakni rima kembar. Nah, jadi dalam penilaian diksi ini terdapat konotasi rima dan pencitraan, karena dalam penilaian diksi ini memiliki atau mengikuti kecenderungan, dapat kita beri skor 2. Lalu selanjutnya dalam diksi tersebut ada majas atau bahasa kiasan, figurative language. Nah, hal tersebut mendapatkan unsur kepuitisan, karena adanya bahasa kiasan ini menyebabkan sajak menjadi menarik perhatian. Nah, sehingga menimbulkan kesegaran hidup dan terutama menimbulkan kejelasan gambaran angan. Nah, dalam puisi yang berjudul Sia-sia ini terdapat majas ironi. Hal ini dapat dibuktikan dalam kutipan mampus kau dikoyak-koyak sepi. Nah, jadi setelah kebingungan terhadap perasaan yang dialaminya, pada baris terakhir disebutkan kata mampus. Baris tersebut berkesan menjadi sumpah dari lirik aku untuk kau. Lalu dalam majas ini terdapat majas personifikasi dalam kutipan yang berbunyi hatiku yang tak mau memberi. Jadi hati dianggap memberi, padahal hati adalah salah satu organ tubuh dan hati tidak bisa memberi, yang bisa memberi adalah manusia.
Berikutnya akan aku tampilkan puisi karangan bebas ciptaan aku sendiri yang berjudul Waktu Itu Pilu. Waktu itu pilu. Buah karya Tasya Almajira. Manusia berparas cantik, ceria, dan berwibawa itu tiba-tiba kaku. Senyuman yang biasa ku terima setiap pagi sebelum ia pergi kini layu. Ia bahkan tidak memberiku sedikit waktu untuk sekedar mengatakan, "Aku mencintaimu." Tuhan, ini berat. Bagaimana aku bisa percaya atas kepergian nenekku tanpa isyarat, tanpa melihat, bahkan tanpa pelayat. Selamat jalan, duhai wanita terbaikku. Ketika kerut itu kembali terisi, ketika lelah itu menghilang, ketika itulah kau berpulang. Di hari itu, hari terakhir aku dan nenek bertemu. Hari aku dan nenekku harus berpisah sangat jauh. Hari aku dan nenekku resmi tidak akan bisa lagi bersatu. Hari aku dan nenekku mulai menanam benih-benih rindu. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila terdapat kesalahan dalam penyajian video kali ini, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.